Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu saya, Rangga Basar Abdullah, selaku dosen program studi ilmu lingkungan. Saya ada di mana ini? Ya, seperti teman-teman tahu pada latar belakang saya, kita mensimulasikan ya, seolah saya ini sedang di suatu area industri. Saya mau ngapain? Kita lihat di hadapan saya ini ada dua alat ukur kualitas lingkungan. Saya punya di sebelah tangan kiri ini ada yang namanya environment meter. Ini bisa digunakan untuk mengukur kebisingan di area industri ataupun dimanapun berada. Kalau di sini kita fokus ke area industri saja ya, sesuai simulasi kita hari ini. Kemudian ada yang namanya lux meter. Jadi ini untuk menangkap intensitas cahaya yang masuk ke alat ini. Kita bisa tahu sudah sesuaikah atau belum pencahayaan di tempat kerja kita di industri ini yang mensupport atau sesuai dengan peraturan intensitas cahaya yang dibutuhkan pada tempat kerja di lokasi industri. Dan terakhir ada anemometer, kecepatan angin. Kita bisa juga tahu. Langsung saja saya nyalakan. Pada tampilan awal alat ini kita langsung disuguhkan informasi berupa suhu. Jadi pada lokasi saya hari ini itu memiliki suhu sebesar 29,6 derajat Celcius. Ya cukup hangat-hangat, menyegarkan di lokasi saat ini terasa. Kemudian langsung saja kita masuk ke tools yang lux meter. Terbaca berapakah angkanya? Jadi pada lux meter yang tertangkap oleh sensor alat ini di sana ditunjukkan sebesar 161 hingga 163 lux meternya. Nah, ini nanti silakan saudara analisis sendiri sudah sesuai atau belum untuk peruntukan pencahayaan atau lux meter pada area industri di mana Anda bekerja. Kemudian yang terakhir adalah parameter anemo. Nah, jadi di sini ada angin yang masuk melalui baling-baling alat ini sehingga langsung terbaca kecepatan anginnya itu sebesar 0,6 sampai 0,5 meter per detik. Nah, jadi fungsi alat ini untuk mengetahui data kualitas lingkungan, baik tadi pencahayaan. Kemudian tadi juga ini ya, saya belum singgung ada kebisingan ya. Pada industri ini juga terdangkap di alat environmental multimeter ini sebesar 63 hingga 72 desibel. Jadi bising atau tidaknya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada parameter kebisingan di industri atau di tempat kerja. Itu tadi beberapa kegunaan dari alat environment multimeter yang saya pakai kerja. Langsung kita akan bahas mengenai alat yang satunya. Itu apa? Kita nyalakan bersama. Jadi pada alat yang berwarna hitam ini kita akan melihat pada tampilan utama, yaitu adanya parameter 1, 2, 3, 4, 5, 6 parameter ya, 6 parameter kualitas lingkungan yang bisa kita ketahui langsung melalui alat ini, yaitu pengukuran partikulat meter. Partikulat meter, kemudian ada HCHO atau formaldehid, kemudian ada TVOC yaitu total volatile gas yang beracun. Kemudian ada AQI yaitu Air Quality Index, dan ada temperatur, dan ada humidity atau kelembaban udara. Jadi yang paling pertama tentang particulate matter itu di sini terbaca untuk PM25-nya 43, PM1-nya sebesar 25, dan PM10-nya sebesar 54 dengan satuan mikrogram per meter kubik. Jadi artinya adalah dari PM2,5 ini ada 43 mikrogram per milimeter kubik dalam bagian 1 jutanya. Jadi intinya ada zat yang seukuran mikrogram sebesar 42 yang masuk ke respirasi kita, hidung dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu itu baik atau buruk kan parameter tadi untuk kesehatan pekerja.
Lalu yang kedua ada CHO, yaitu formaldehyde-nya itu untuk mendeteksi gas-gas yang tidak berwarna, namun beracun. Sudah sesuaikah dengan peraturan yang ada di peraturan terkait lokasi industri di mana tempat ada kerja? Di sini munculnya 0,05 mg per meter kubik. Artinya ada potensi gas yang beracun yang kita hirup ke saluran pernafasan kita analisis aturan-aturan yang terkait. Kemudian ada TVOC, yaitu total volatile, ini terkait akumulasi gas-gas beracun. Jadi tidak hanya dari pestisida ataupun vakum ruangan, bahkan sampai ke gas-gas yang digunakan hasil dari pembakaran alat-alat produksi yang ada di industri tersebut, ternyata ada potensi sebesar 0,11 mg per meter kubik. Nah, itu kita bisa tahu dengan membandingkan baku mutu pada industri, apakah itu sudah sesuai atau melebihi baku mutu sehingga berbahaya untuk lingkungan pekerjanya. Kemudian ada yang keempat itu AQI, yaitu Air Quality Index. Nah, ini berupa indeks ya, kisaran baik sampai buruk, baik hingga buruk, sehingga skalanya itu kualitatif. Di sini langsung disebutkan fine, artinya baik. Artinya akumulasi dari beberapa parameter yang masuk di indeks, ada karbon monoksida, PM dan sebagainya, itu sudah langsung dikategorikan itu baik secara keseluruhan kualitas udara pada lokasi industri ini. Dan temperaturnya, suhunya 27,0 derajat Celcius, hampir sama dengan alat yang satu ini. Tadi ini menunjukkan 28 sampai 29, artinya tidak beda jauh range pengukurannya. Kemudian ada kelembaban udara atau humidity, itu ada 62%. Jadi di sini cukup terasa hangat ya, karena udaranya agak sedikit lembab. Nah, itu tadi fungsi-fungsi pengukuran beberapa parameter kualitas lingkungan yang kita bisa tahu langsung dengan menggunakan alat ukur yang kita gunakan. Nah, itulah manfaatnya kita belajar di lingkungan. Kita belajar di program studi ilmu lingkungan manajemen, kita bisa tahu dan dikenalkan dengan beberapa alat ukur untuk mengukur bermacam-macam kualitas lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri sesi podcast kali ini. Selamat siang dan salam lestari.